Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, maka seharusnya lah kita berbagi dalam wawasan dan ilmu pengetahuan tentang makna dan hakikat yang ada disyiratkan di dalam Islam demi tercapainya peningkatan iman dan tauhid kita. InsyaAllah pada pertemuan ini, dalam tayangan ini YouTube Buya Pasaman Timur dalam Makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Jakarta, InsyaAllah akan selalu berbagi sesama kepada kita, pada sahabat dan kerabatku, khususnya wabil khusus umat Islam, yang mana hal yang paling langsung dan paling wajib kita mendalami terhadap tauhid kepada Allah adalah sholat. Dan tataan-tataan tayangan yang telah kita lakukan pada sebelumnya ini dalam pembentukan hakikat sholat, hakikat rakaat, munajat sholat, sir sholat. Tapi pada saat ini saya akan mengajak sebuah nikmat besar, Al-Baqarah ayat 3. Bagaimana wa yuqimuna shalah itu menjadi wa mimma razaqnahum. Apa yang dikatakan sesuatu hal yang sangat memiliki nilai besar, nikmat besar, yaitu meyakini hakikat yang berdiri di dalam syariat sebuah sholat. Untuk itu perlu kita pelajari dan kita pemahamkan bahwasanya di dalam menjalankan hakikat ini ada hal yang sangat penting dan wajib kita ketahui, yang mana hakikat solat sebetulnya itu adalah menuju sebuah tujuan yang disebut dengan sifat daripada kodrat usia. Di sini kita pahami bahwasanya meningkatkan pemahaman solat itu adalah menuju hakikat daripada yang sebenarnya, yaitu masa yakin yang sebenarnya, yakin yang menguasai. Jadi barang siapa kita kembali berpedoman kepada surat Al-Hijr ayat 99, yang mana di situ Allah juga katakan wa'bud
za rabbaka hal ta i'tiyakal yakin. Inilah umur di mana pusat konsentrasi yakin yang berkaitan dengan perpanjangan usia yang berhubungan dengan umur. Ada yakin yang tidak berhubungan dengan usia, tapi yakin yang berhubungan dengan usia itu adalah ti'akal yakin. Ti'akal yakin itu meyakini pusat daripada tujuan utama dalam sholat. Apa tujuan utama dalam sholat? Adalah pertemuan dengan Allah. Nah, kalau kita mengetahui titik-titik pertemuan tadi, pertemuan itu ada 3 yang bersifat ta'yin, la ta'yin awal dan la ta'yin sani. Pertemuan dengan satu yang dikatakan lebih beserta sifat dan zat, pertemuan antara 2 kodrat sir usir, dan pertemuan kepada satu wujud. Tapi dikala sekarang kita bertemu, kita akan membahas pertemuan yaitu dengan la ta'yin sani, yaitu pertemuan dengan 3 kodrat. Artinya apa? Pertemuan dengan perantara batin dan sirnya. Batin dan sirnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai ketuhanan yang sebenarnya di dalam sholat. Nilai hakikat ketuhanan yang sebenarnya di dalam sholat. Apakah lagi berdiri, apakah di ruku, apa di sujud, apa di duduk. Nilai hakikat yang sebenarnya. Nah, ini pernah kita pelajari dulu. Nilai yang sebenarnya dalam sholat ini yaitu kehadiran Allah dalam huruf yang tidak bersekutu, yaitu alif berdiri. Inilah berdiri tadi. Karena berdiri ada 2. Nah, sekarang berdiri di awal takbirul ihram, yang kedua berdiri sesudah ruku. Nah, ini adalah berdiri awal. Disinilah titik-titik ketuhanan yang harus menjadi patokan utama kita. Mana titik-titik ketuhanannya tadi? Barang siapa yang melewati masa ketuhanan ini, inilah kerugian yang besar. Ya, inilah kerugian yang paling besar, yaitu titik-titik ketuhanan dilakukan di dalam sholat tadi. Tajalli Tuhan, inilah yang sebenarnya. Ingat, pedoman kita kepada usuli yang berakhir dengan lillahi ta'ala. Arti hakikatnya ilah dan ta'ala. Pertemuan ilah dan ta'ala. Ta'ala adalah ta'ibadah, ala adalah Tuhan. Inilah zahir aftarnya, alif dan surat. Zahir daripada kita. Inilah yang aftarnya Allah. Kita ini siapa? Kita ini bani, batinnya Allah, batinku. Jadi kalau Allah menyebut dirinya inani, ya, inani, inilah diri batin, ya. Tapi di mana posisi kita dalam titik pertemuan tadi, titik ketuhanan awal? Nah, ini dia titik ketuhanan awal dari 3 titik. Inilah titik pertemuan. Di mana dikala kita menapiskan si wujud mu'ad, sifat kodrat kemanusiaan, makan, minum, beranak dan kawin, berharta dan bernafsu, ini wujud mu'ad. Setelah itu kita memeluk sesuatu wujud am, yang mana dohirnya Allah, ayan karajiah itu kita dengarkan. Mewujudnya kodrat Allah mengaku tentang ketuhanannya dalam menghadirkan ta'ala menghadap kepada ilah ba'dal tunggal. Di situ kita merangkul, kita niatkan
bahwasanya inilah qabla mutu anta mutu, itu saatnya kehadiran mati sebelum mati tadi. Kita telah memeluk batin zahir yang terlihat ini. Allah, ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Illah dan amin. Ya, illah dan amin. Illah adalah yang berdiri di dalam jasad tadi. Amin adalah diri sujud diri, yaitu diri bani, diri batin kita. Kita memeluk dan mendengarkan suara itu dengan kusuk. Ya Allah, inilah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terbukalah alam mahmuda itu, alam kabir, tempat dia berdiri. Allahu Akbar. Di saat pengakuannya menghadiri perintah billah, panggilan azan dia datangi dengan wujud zahirnya, karena aku dizahirkan untuk menyembah. Aftar berkalam seperti itu. Allahu Akbar. Kita mendengarkan suatu suara dalam pelukan kita kepada wujud batin yang terlihat. Kita diri batin bani memeluk dan mendengar kalam itu. Inna solati, akulah yang sholat. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati, akulah ibadah itu. Akulah yang mati, akulah yang hidup itu. Dan berserta diri, akulah diri. Ternyata kita sudah bertemu dan kita peluk dengan erat. Hanya sesaat itu, dan tidak akan terulang lagi kecuali pada salat berikutnya. Kita anggaplah itu awalul fil akhirun. Awal itu adalah akhir. Orang yang beriman dan orang yang berilmu merasakan pertemuannya dengan Allah di saat takbir. Karena apabila alif sudah bertajalli lepas daripada hak satu, tajalilah diri bani, inilah diri batin. Babatin ni itu aku. Tajalilah diri batin atau disebut dengan nabi. Nabi hakikat diri batin. Buktinya di assalamu alaika ayyuhan nabiyyun wa rahmah. Allah datangi hakikat diri yang sifatnya bani atau batin nabi. Maka kita orang-orang yang beruntung, orang yang berpikir, orang-orang yang berpikir hanya yang bisa mengambil pelajaran dari kalam-kalamnya kauli seperti ini. Itulah hakikat solat yang sebenarnya. Pertemuan awal dengan rasa dan perasaan. Kerinduan yang sangat dalam telah ketelampiaskan di saat kita berada dalam pelukan takbiratul ihram. Kita sangat mengharapkan saat-saat seperti itu. Momen-momen seperti itulah yang sangat kita tunggu-tunggu. Tapi kalau dia sudah bertajali, patah alif menjadi lam, lam sujud menjadi mim, inilah yang dizahirkan menjadi zahir untuk menyembah. Tajalinya sudah kodrat diri yang batin. Tapi hakikat ketuhatan hanya hadir dalam satu takbir. Begitu kita berdiri lagi, dia tidak akan ada. Karena tidak akan diulang lagi kalam itu, hanya satu kali dari awal mulai sholat. Inilah kesempatan yang harus kita tunggu. Pertemuan demi pertemuan di dalam sholat. Mukasyafatullah. Sholat itu mukasyafat. Membuka tabir rahasia, rasa
menuju perasaan bertuhan hanya ada di kala kita berdiri. Yang berikutnya adalah tajalli bersifat, tidak tajalli yang berkodrat. Untuk itu para jemaah, jangan sia-siakan kesempatan dan kemuliaan khaditin. Jangan kita sia-siakan kesempatan khanitin, yaitu hakikat kepemilikan berdiri. Tidak ada yang berdiri alif satu tanpa pengakuan Tuhan. Kodrat Allah semata, aftar bersifat nyata adalah berdiri. Maka kita harus benar-benar mencari kesempatan itu waktu demi waktu. Menjadi seorang yang kesayangan Allah dan orang yang sangat dimanjakan Allah. Selalu digendong, selalu bergendong dengan Allah dalam arti kemanapun. Ingat, makanya tidak ada kodrat di belakang alif an, in, un, a, i, u. Tidak ada di belakang alif satu harfiah bun, karena disitulah kamu ditempatkan oleh Allah. Disitulah kamu memeluk Allah dengan kerinduanmu. Disitulah kamu berbicara dengan batin dan rohanimu. Disitulah pusat doa dari segala doa. Tapi kalau alif sudah patah menjadi lam, lam menyusjud menjadi mim, kodratnya sudah amaliyah dan ibadah. Maka rugilah orang yang tidak mengerti. Afkalala fil mu'minin fa innahu allazihum sholatiin. Allazihum sholatiin. Afkalala fil mu'minin allazihum sholatiin. Artinya beruntunglah orang yang berilmu yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Benar-benar kita menikmati hal seperti itu. Momen-momen yang sangat penting. Qabla mutu anta mutu. Dengan kita tersambung rasa kepada Allah, dengan kita tersambung hati kepada Allah, dengan kita tersambung diri kepada Allah dalam pelukan ilahiyah, dalam pelukan mahabbah. Apabila rasa itu sudah semakin kuat, qabla mutu anta mutu. Kejadian itu qabla mutu, itulah mati. Siapa yang mati? Anta mutu. Fungsi-fungsi kebatilanmu sudah mati. Maka inilah yang dikatakan salat itu adalah yakin menuju usia. Maka Allah dikala kamu selesai melakukan penyembahan, melaksanakan mengikuti dohirnya Allah, maka usiamu akan dihitung 1 tahun lagi oleh Allah. Kembali menjadi usia bayi laksana 1 tahun. Alhamdulillah. Itulah qabla mutu anta mutu. Disitulah kamu mendapatkan benar-benar kearasan, kekursian dan kekeramatan Allah. Hidayahnya salat akan selalu hadir karena kamu selalu bersamanya, insya Allah. Mari kita tingkatkan selalu jamaah pandangan-pandangan hakikat kepada Allah di dalam salat. Itu adalah kunci dari segalanya. Tiada yang mulia melainkan hakikat berdirinya batiniah salat, berdirinya diri batin di alam batin. Inilah tujuan daripada hakikat semuanya. Kalau hanya bermodalkan jasad dan ruh, bukan manusia saja yang memiliki itu. Semua makhluk juga punya, tetapi tidak semua makhluk boleh masuk masjid. Artinya apa? Maka kamu siapkanlah hakikat-hakikat dirimu. Penuhilah semua pandangan hakikatmu dalam perbuatan syariat dalam sholat. Karena apabila pandanganmu kosong, iblis akan masuk dalam pandangan itu dan kamu akan terlena dan terbawa. Maka kerugian besar akan datang kepadamu. Marilah kita jaga dengan memenuhi penyaksian dalam sholat. Fardu adalah wajib, ain adalah pensaksian. Alam saksi yang sebenarnya, mulai dari manapun kamu masuk, ingat sholat adalah usia. Artinya dengan kamu mendapatkan hakikat, maka sifat mati sebelum mati itu telah berlaku di dirimu, maka insya Allah usiamu akan panjang. Itu janji Allah.
Al-Hijr ayat 99. Insyaallah mudah-mudahan dengan itu kita akan meningkatkan selalu iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah ibadah kita karena kita selalu berbuat secara hakikat sesuai dengan kodratnya, ibadallah, beribadah kepada Allah. Baik para jemaah sekalian, para hadirin, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.